Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, ya. Hari ini kita akan belajar tentang sarana prasarana untuk anak bapak TKP. Ya, kita akan belajar tentang penerimaan, penyimpanan, serta penyaluran sarana prasarana perkantoran. Mudah-mudahan kalian semangat ya untuk belajar hari ini dengan Ibu. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakuan Bogor, mengajar Sarpras 12 TKP. Hari ini hari Rabu 19 Agustus 2020. Ya, kita akan belajar tentang penerimaan, penyimpanan, serta penyaluran sarana dan prasarana perkantoran. Oke. Minta maaf jika ini nanti kalau ada yang masuk atau bergabung mungkin tidak bisa Ibu terima dulu karena nanti akan mempengaruhi saya harus klik-klik sana sini. Jadi punten kalau yang lain, kalau seandainya Ibu nggak bisa minta maaf, tapi kalau seandainya bisa pun tetap Ibu akan masukkan. Ya nak ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang penerimaan, penyimpanan, serta penyaluran sarana dan prasarana perkantoran. Mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian baca dengan baik di sana. Hari ini kita akan belajar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita belajar tentang penerimaan. Kalau kita ngomong tentang penerimaan, kita sudah belajar ya. Kemarin kan pengadaan. Barang sudah diadakan. Dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Darinya yang tidak ada kita minta dibelikan, dibutuhkan. Nah sekarang ya, ini penerimaan sarpras dalam perkantoran. Ya, kalau aktivitas penerimaan sarpras di kantor, ya, itu kegiatannya menerima fisik barang. Ya, dari pabrik atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan, serta pengiriman dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barang. Nah, jadi kalau kita beli barang, apakah dimasukkan di kardus, apakah dimasukkan di kotak, apakah dimasukkan di misalnya karung, misalnya kan macam-macam ya anak barang itu ya, atau dimasukkan ke tempat penyimpanan bentuk apapun sehingga sampai ke tangan kita, maka ada kegiatan penerimaan sarpras yang harus kita lakukan. Ya, di sini apa sih sebenarnya penerimaan itu? Menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barang yang tadi disebutkan tadi. Jadi kalau misalnya kita di sini menerima barang harus sesuai dengan apa? Dengan apa yang telah kita inginkan tadi. Apa yang kita inginkan tadi yaitu barang sesuai dengan pemesanan. Pemesanan apa? Nah, ini yang barang yang harus kita cek. Kita harus memperhatikan tadi dan kita memperhatikan bentuk fisik barang yang harus dapat diraba, dirasa, dilihat langsung. Jadi namanya barang itu yang bisa dilihat, diraba dan dirasa. Artinya di sini barangnya berupa fisiknya tuh ada. Misalnya begini, Ibu membeli buku. Buku ini bisa diraba, ya, bisa dilihat langsung. Artinya ini bentuk fisik barang yang Ibu pesan tadi. Ya. Kalau misalnya barangnya tidak berupa fisik, maka kadang-kadang ada perbedaan proses. Misalnya Ibu membeli barang itu berupa cairan. Nah, dalam pengiriman ke sini, cairan itu bisa berubah misalnya warna. Cairan ini bisa berubah dari misalnya rasa. Sehingga kadang-kadang hal itu membuat kita misalnya merasa kok barang yang saya kirim, yang saya terima beda ya dengan pemesanannya.
Jadi tolong perhatikan kondisi fisik barang yang kita terima tadi, ya. Kalau fisiknya tadi bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat langsung, maka kelihatan sobek di sini, rusak di sini, misalnya penyok di sini kelihatan. Tapi kalau misalnya pulsa yang cair tadi, maka barang itu sulit untuk misalnya kita merasa, ternyata kok barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Terus prinsip penerimaan barang apa? Ya, bahwa barang itu menerima fisik secara langsung, bukan dokumennya saja, ya, bukan dokumennya saja. Jadi kalau kita ngomong tadi menerima barang, jadi bukan katanya, tetapi memang barangnya itu bisa kita terima. Jadi fisiknya ada ini, ya, fisiknya ada, bukan kertasnya. Kalau kertasnya aja, ibu saya kirim barangnya, tanda tangan, barangnya mana? Nanti ibu, nggak boleh. Berarti ada barang, kita tanda tangan. Barangnya dapat dilihat, diraba atau dirasa dan dapat dibandingkan dengan dokumen pengantaran. Hari ini diantarkan 1-2 laptop misalnya, mereknya ini. Lihat benar nggak mereknya itu. Hari ini dikirimkan barang misalnya 1 buah tas, ya, ini 1 buah tas, ya, mereknya ini, warnanya ini, bentuknya ini, jadi jelas. Jadi secara fisik barang yang dikirimkan itu dapat dibandingkan dengan dokumen pengantarnya, ya. Ya. Nah, terus kalau seperti itu sudah dicek kondisi isi kemasannya, dicek, ya. Dicek di sini kondisi kemasannya dicek itu artinya apa? Di sini dicek tanggal kadaluarsa barang dengan nomor batch. Jadi nomornya itu kayak di sini tuh ada ini ya, nomor kalau kita ada barcode-nya gitu ya nak ya. Ada kan buku itu ada barcode ya nak di sini. Nah, atau di dalam buku kertas ini barang, kalau kita membeli barang itu kan ada nomornya ya nak. Ini barang mereknya ini, nomornya ini. Jadi kita cek nanti di sini. Ya. Benar nggak barang yang di surat pengantar itu barangnya namanya ini, nomornya ini? Karena apa? Barang itu model kan bisa macam-macam. Kalau bentuk ini misalnya nomornya 1, 2, 3, 4. Kalau bentuk itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita membeli barang di toko pasti akan dicek satu-satu nomornya itu. Dan kuantitas barang dari dokumen, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Tadi kualitasnya bisa kita laba, kita lihat gitu ya. Tapi kalau di sini kuantitasnya juga bisa kita lihat juga ya. Jumlahnya berapa yang kita terima. Terus habis itu nanti di sini sesuai dengan barang atau suratnya atau tidak dokumennya. Jadi kalau kemarin belajar tentang surat jalan, itu surat jalannya nak. Jadi surat jalan itu kemarin dokumennya dibawa, modelnya, jumlahnya, ya, kemana, yang bawa siapa, mobilnya apa. Nanti seperti ini dicek. Nah, kalau barangnya sudah dikirim tadi, maka sesuai dengan yang dikirim tadi, kita akan lihat juga apakah sesuai dengan barang yang kita inginkan atau kita beli. Dokumen apa yang diperlukan? Dokumen yang diperlukan di sini yaitu yang pertama, dokumen pemesanan untuk memastikan barang yang diterima itu sesuai dengan dokumen yang dibuat, yang mendasari berapa barang yang harus diterima, jenis barang kantor yang diterima, dan untuk memastikan bahwa barang yang diterima adalah sama dengan barang yang dikirimkan. Nah, makanya kalau kita membeli barang, misalnya nak, kan sekarang ada yang kamus Pak COD itu yang mestinya seperti itu ya. Zaman sekarang online kan itu banyak yang online. Kita kadang-kadang begini, maaf ya nak, ya maaf aja. Online itu ibu membeli baju warnanya pink, ih bagus banget pink.
Setelah kita terima, kadang-kadang warnanya pinknya tidak seperti yang ada di dalam gambar itu. Ya, pinknya bisa lebih muda ataupun lebih tua. Baju dipakai model, bagus banget, pas di pinggang, panjangnya pas, tangannya pas, cantik banget. Begitu kita beli dipakai, tangannya kepanjangan. Harusnya ternyata di pinggang, tapi ternyata dipanggul karena kepanjangan. Harusnya pas di kaki, ternyata juga kepanjangan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan gambar. Jadi harus dipastikan dulu. Pada waktu memesan nanya, maaf, warna bajunya sesuai dengan gambar tidak? Sama seperti kita beli cat. Cat itu warnanya pink. Begitu kita pakai, Pak, kok warnanya kok pinknya tua? Nanti Bu, ini masih basah, nanti tunggu dingin. Apa tuh nunggu kering. Begitu kering nanti, oh iya sesuai dengan warnanya tadi. Itu kan misalnya cat. Kalau baju kan enggak, bukan cat. Kelihatan jelas. Jadi harus ditanya, bener enggak bajunya itu warnanya ini? Ya. Panjangnya, tangannya, ukurannya, makanya kalian harus punya tubuh, harus tahu. Wah, tubuhnya Feni, bajunya ukurannya ini, hadangnya ini, Sylvie ini, Puji ini. Itu kan badannya gede-gede semua misalnya. Maaf ya, bercanda ini ya, contoh ya. Terus Putri, ini kan kecil, Amanda kecil. Terus misalnya Rini kecil. Terus apa lagi yang kecil ya, anaknya ibu ya? Siapa? Diva kecil. Coba gede ya Diva ya. Nah, itu harus tahu badannya ukurannya apa. Wah, Bu Erna ukurannya ini misalnya XL. Enggak, kegedean misalnya L. Saya kalau baju merek ini ukurannya L. Kenapa? M cukup, tetapi enggak nyaman misalnya di tangan atau di pundak. Jadi L. Tapi gimana? Ya pasti akan mengecilkan tangannya, memotong panjangnya gitu. Jadi ibu harus tahu yang dibeli itu apa. Makanya dokumennya itu harus jelas. Ya. Barang yang diterima harus sama dengan dokumen atau barang yang dikirimkan. Jangan sampai kita membeli kulkas dapatnya mesin cuci. Kayak lomba aja ya. Kulkasnya mereknya A, ternyata yang datang mereknya B atau mereknya A, tetapi bentuknya mungkin kayak modelnya sepatu ya nak. Ada misalnya atasnya ada kembang, atasnya ada yang tidak ada kembang. Waktu kita beli tidak ada kembang, datang ada kembang. Kita nanya, kok ada kembangnya? Ya nggak ada kembangnya, nggak ada Bu. Atau mau confirm dulu. Kalau tidak sesuai dengan pesanan kita, konfirmasi sehingga kita tidak kecewa saat menerima. Dokumen yang diperlukan apa? Yang pertama di sini delivery note, ya, dan delivery order, packing list atau surat jalan. Jadi kalau kita di sini ngomong delivery note, jadi di sini DM delivery note itu kita ngirim barangnya apa, ya, kita ordernya apa, packing list dan surat jalan. Ada dokumen pemesanan atau PO, ya. Makanya kadang-kadang saya di sini nanya, menerima PO, apa sih PO? Nggak tahu Bu. Pokoknya order aja Bu. Nah, ya, PO itu bukan pesanan order atau bagaimana, purchase order, ya, harus dilampirkan, ya. Terus dokumen itu pendamping barang yang secara fisik dapat dibaca dan dibocorkan dengan barang yang dikirimkan. Jadi dokumentasi tentang penerimaan sarpras di sini harus merupakan dokumen yang mendukung barang yang kita terima, ya, yaitu apa? Barang yang kemarin kita adakan, ada pengadaan barang kan? Barang yang kita rencanakan untuk dibeli, sudah dibeli, sudah diadakan, sudah di ACC, dan barang ini kita terima, ya. Jadi kita cek, kita membeli 5 mesin cuci, satu misalnya mesin, misalnya kulkas, misalnya mereknya A, B dan seterusnya, jadi dicek dulu. Nah, kalau misalnya itu elektronik, biasanya elektronik itu dicek dulu, nah,
Beli kulkas, dicolokin dulu. Ternyata kulkasnya itu benar, dalamnya dingin. Gitu. Beli mesin cuci, dicolokin dulu, dinyalakan. Mesin cucinya misalnya mutar, gitu ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Jangan sampai barang yang kita pesan saat datang tidak sesuai. Pernah nggak seperti itu? Mungkin pernah ya. Ini biasanya berhubungan yang tadi yang kalian mendagang online tadi, ya. Terus setelah itu, bagaimana cara penanganan barangnya saat kita membeli tadi barang tadi? Ya, kita menanganinya yang pertama, ya, pakailah peralatan yang sesuai dengan barang. Contoh, ya, kita membeli misalnya mesin cuci. Kalau mesin cuci itu listriknya kan jelas, misalnya 220 watt atau apa ya, itu nggak tahu itu tentang listrik. Terus listriknya ini menggunakan wattnya misalnya 150 atau 200 atau 300. Sehingga kalau nanti kita membeli barang, terutama listrik, ada listriknya, di rumah harus tahu listrik kita punya berapa. Dan jika membeli barang ini bisa digunakan di rumah atau tidak. Takutnya beli-beli ternyata listriknya nggak cukup, ya, selalu anjret, selalu apa itu mati, ya. Gitu. Terus pahami aturan keselamatan dalam menggunakan barang. Tuh, pakai K3. Kalau K3 contohnya berhubungan dengan komputer apa? Siapa yang tahu? K3 berhubungan dengan komputer. Nah, bagus. Menyalakan komputer terlebih dahulu. Menyalakan, masukin colokannya dulu, ceklek, baru dinyalakan komputernya. Ya. Terus nanti mematikan, menutup semua yang telah kita buka tadi, ditutup dulu. Baru kita matikan langsung shutdown. Jangan langsung cabut atau langsung pijit shutdown, tapi matikan dulu yang kita buka tadi. Ya. K3. Terus komputer itu kan tidak boleh kena air. Jangan sampai sambil ngetik sebelah kita tuh minuman, misalnya minuman es gitu yang nggak ada tutupnya ya. Begitu kita minum kesenggol, aduh, kebayang esnya itu menjatuhkan atau kena laptop atau komputer yang kita gunakan. Nah, kebayangkan mati, rusak, dan maaf mungkin nggak bisa digunakan lagi. Jadi kalau sekitar kita ada alat namanya listrik, mau laptop, mau apapun juga, jauhi yang bernama misalnya air, kecuali mesin cuci ya. Nah, mesin cuci pun juga mungkin waktu dengan air, jangan sampai ada apa itu namanya kabel yang terbuka. Karena kabel terbuka karena listrik kita bisa kesetrum. Jadi K3 itu tetap harus diperhatikan. Ya, K3 harus tetap diperhatikan. Tangani barang sesuai dengan siklus hidup atau pemakaian. Contoh, beli mesin fotokopi kemarin, kita letakkan di ruang TU. Fotokopi ini setiap 6 bulan sekali harus diservis. Rusak tidak rusak, pokoknya harus diservis. Untuk apa? Mungkin kita tidak tahu rusaknya di luar, tapi di dalamnya rusak. Kan kita nggak tahu. Biar di bulan 7, 8, 9 dan seterusnya jika ada masalah tidak terlambat karena sudah dicek kemarin. Kadang-kadang begini ya nak ya, kita membeli barang itu misalnya di toko garansinya 1 bulan bu, garansinya 1 tahun bu, garansinya 3 tahun. Nah, garansi 1 bulan, sebelum bulan itu habis harusnya dicek bener nggak. Takutnya begitu 1 bulan tanggal 30 nih habis, tanggal 5 rusak, kan garansinya sebulan bu, jadi sudah nggak bisa lagi. Nah, jadi usahakan masa kadaluarsanya, siklus hidupnya itu jelas. Ya, contoh saja seperti itu. Contoh lagi apa? Misalnya kita membeli barang tentang listrik macam-macam ya, bisa kulkas, TV, blender, setrika, segala macam berhubungan dengan listrik. Tapi kalau di kantor apalagi? Misalnya tadi
laptop atau komputer. Komputer itu kadang-kadang kan ada virus, kena gimana ya. Nah, mungkin seminggu atau sebulan atau 2 minggu sekali dan seterusnya itu mungkin komputernya dicek gitu, kena virus atau tidak misalnya ya. Nah, itu yang berhubungan dengan tadi ya nak ya. Jadi cara penanganan dari barang. Nah, setelah itu di sini ya, bagian penting dalam penerimaan sarana dan prasarana. Bagian penting. Barang kantor yang diterima biasanya disimpan dalam gudang sementara. Jadi kalau kita tadi pengadaan udah, nah sekarang dikirimkan, maka disimpan di gudang sementara. Kenapa di gudang sementara? Kan baru disimpan nanti kan dibagikan. Kan kemarin pengadaan minta, Pak, saya minta laptop Pak, ruangan saya 1, ruangan sana 1, ruangan sini 1, jadi pesan laptop 3. Terus di sana ATK untuk TU. Jadi begitu barang datang tidak disimpan di gudang lama, karena apa? Langsung dibagikan. Makanya untuk sementara disimpan di gudang dulu, ya. Harus diperhatikan saat menerima sarana prasarana. Yang pertama, masukkan barang ke tempat penyimpanan. Ada barang yang nggak boleh kena panas, ada barang yang nggak boleh kena dingin, ada barang yang nggak boleh dicampur dengan barang lain misalnya. Nah, contohnya apa? Contoh, kalau kamu lihat di toko-toko, di mall segala macam, mereka itu membagi-bagi tempat barang itu sesuai dengan bentuk atau kegunaan. Rinso, maaf ya, sabun itu tidak cocok digabungkan sebelahnya dengan misalnya susu, atau sebelahnya tadi dengan misalnya minuman atau makanan. Karena apa? Sabun tadi kan ada baunya, nah bau sabun. Takutnya bau sabunnya menyengat kena makanan sebelahnya, sehingga rasanya berbeda. Jadi itu penempatan seperti itu. Penyimpanannya apa? Kalau barangnya berat, mungkin beratnya misalnya 10 kilo. Dia disimpan mau di atas lemari, bawa 10 kilo di atas lemari kan berat. Nah, bisa diletakkan di bagian bawah. Tapi ingat, ini 10 kilo ya, lemarinya kuat enggak? Jadi membeli barang tuh harus jelas disimpannya di mana. Bukti tanda barang diterima untuk penagihan nanti. Jadi kalau sudah tanda terima, kemarin kita belajar ya tanda terima. Ya. Sekarang ini kalau kita membeli barang harus pakai menggunakan tanda terima. Tanda terima apa? Bukti bahwa barang sudah dikirimkan dan sudah diterima. Untuk apa? Ini untuk penagihan. Bu Erna beli laptop, udah dikirim, karena mereknya A ya, iya, dikirim, udah diterima, bagus. Nah, tanda terima tadi, barang sudah diterima Ibu Erna tadi ditandatangani dan oleh pihak distributornya di sana, pemasoknya akan menjadi bentuk surat tagihan. Barang sudah dikirim tanggal 19 Agustus 2020 pukul 11 di SMK Putra Pakuan. Tanda tangan Bu Erna. Nanti ditagih Bu Erna, Ibu mohon maaf, barang sudah dikirim. Tentang pembayaran bagaimana? Gitu. Kami mempunyai rekening bank A, bank B dan seterusnya. Maka kalau misalnya keuangannya sudah ada, kami tunggu minggu ini. Misalnya begitu, ya ditagih nanti. Bagian penting yang keempat, yang ketiga, bukti pemesanan dengan fisik barang. Bukti bahwa sudah sesuai antara pesanan fisik barangnya ini. Misalnya Ibu membeli sepatu Ibu nomornya 37, warnanya hitam. Saat diterima, barang itu dikirimkan, Ibu terima, maka dibuka dulu. Ibu mohon dicek apakah benar kiri dan kanan sama 37. Ibu lucu, emang ada yang pernah berubah? Pernah. Kamu tahu kalau di mall tuh kalau mau mencoba sepatu kan macam-macam ya. Ibu nyoba, sebelah orang datang juga nyoba, takutnya warna sama, ukuran beda, asal masukin. Kiri 37, kanan 38 atau 39, atau nggak jodoh.
Ya, tadi gitu dimasukkan ke tempat penyimpanan. Buktinya tadi sebagai alat untuk menagih dan dicek bukti pemesanan dengan fisiknya. Terus bukti pesanan barang dari gudang. Tuh. Kalau misalnya ini tadi tidak ada, maka kita bisa dari gudang langsung kalau barangnya ada. Dan cek expired date atau kondisi barang. Seperti tadi, kita membeli minuman kaleng. Kita lihat expirednya kapan. Katanya kalau tidak salah untuk makanan itu expire itu tidak kurang dari 3 bulan dari tulisan katanya ya. Nah ya, mohon maaf itu kalau salah. Jadi kalau expire-nya ini bulan Desember 2020, maka sekarang masih boleh. Tapi kalau sudah September, Oktober, nah nggak boleh. Makanya barang yang seperti itu segera dijual murah atau cepat dihabiskan atau dikasihkan. Jangan sampai expire, dibongkar, terus dikemas ulang. Tuh nakal tuh nggak boleh itu, ya nggak boleh seperti itu. Jadi expire itu merupakan apa ya? Expire ditulis supaya kita wanti-wanti barang yang kita buat, barang yang kita terima, barang yang kita makan, barang yang kita digunakan itu ada batas waktunya. Ya. Minuman ini terakhirnya bulan November 2020. Tapi cepat dihabisin bulan ini. Gitu ya. Nah, itu bagian dalam penerimaan sarana prasarana. Proses penerimaan sarana prasarana bagaimana? Dari Departemen Penerimaan Barang menerima barang bersama-sama dengan slip pengepakan. Ya, yang tadi bukti penagihan nanti. Seperti kan dipak. Setelah dibungkus ini barang misalnya kerudung, mereknya ini jumlahnya sekian, harganya sekian, ya. Dicocokkan barang yang diterima dengan arsip order tadi pembelian. Misalnya ibu bertugas di depan, ada yang datang, ibu mohon maaf, saya ngirim barangnya misalnya AB gitu ya. Ya dicek, ya. Jangan sampai barang AB tadi tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Terus dicek juga kondisi fisik. Aduh mbak, maaf ya saya tolak, kenapa nih? Saya beli minuman tapi ternyata minumannya pecah, jadi saya minta diganti. Nah makanya tadi kalau minumannya itu cair, kadang bagian logistik yang mengirimkan barang itu nggak mau, karena seperti tadi, jika itu pecah nanti mungkin maaf ya bisa menimbulkan kebakaran atau barang yang lain bisa rusak kalau ketetesan air itu, atau tadi ya banyak hal-hal yang mempengaruhi jika barangnya basah ya. Jadi tidak boleh kadang-kadang kita mengirim barang bentuknya cair. Seandainya boleh, biasanya dimasukkan ke kotak dari kayu. Nah, saya pernah tuh beli barang berupa air botol. Orangnya bilang, ibu boleh dipak ulang enggak? Karena saya menggunakan kertas. Ternyata saat kita mau mengepak air tadi, minuman tadi, ibu mohon maaf karena ini airnya ini lebih dari misalnya 100 cc, maka perlu dipak dengan kotak kayu. Jadi modelnya kayak kotak kayu, sehingga kenapa kotak kayu? Nanti kalau kegeser-geser, barang yang didapat tidak pecah, ya tidak pecah, gitu ya nak ya. Oke, selanjutnya kita di sini ya belajar tentang tadi proses penerimaan sarana dan prasarana. Sudah kita cek, kuantitasnya dilihat, dimengerti dan dituliskan dalam tulisan di komputer. Ya, oke. Setelah itu di sini apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan oleh departemen? Dokumen apa yang harus kita siapkan oleh tadi bagian penting dari penerimaan sarana dan prasarana. Yang pertama, bukti penerimaan barang. Nih contohnya seperti ini. Kamu bisa lihat di Google bukti penerimaan barang seperti apa.
Ya, tanda bukti yang dikirimkan oleh perusahaan yang terkait dengan penerimaan barang jasa yang diberikan. Biasanya surat ini akan diberikan bersamaan dengan produk dalam suatu jasa ekspedisi. Bukti penerimaan itu yang terkait dengan penerimaan barang jasa yang diberikan. Jadi beli barang memang jualan, beli jasa memang jualan. Ada nggak sih beli jasa di sini? Ada. Ya, artinya apa di sini? Misalnya jasa itu, misalnya ibu membeli barang lewat kurir, itu kan jasa itu ya nak ya. Biasanya nanti kurirnya dibayar 10.000 ya bu, dibayar 1.000 ya bu, ada di situ. Nah jadi bersama dengan produk tadi ya ditulis barangnya ini, yang ngirim ini harganya sekian jadi sekian. Laporan penerimaan barang receiving report ya merupakan dokumen yang berisi informasi tentang rincian barang yang diterima, yang mencakup tanggal diterimanya, nama pengirim, nama pemasok, ya nomor order pembelinya. Nah ini kalau misalnya kita akan menerima barang, maka harus menggunakan ini. Ya, rincian barang yang diterima, ya, jenis barangnya apa, kuantitasnya, keterangannya apa. Misalnya ibu membeli barang tadi itu laptop ya, laptopnya satu, mereknya ini, harganya sekian, atau misalnya tanda tangan, kasih keterangan. Ya, ini yang butuh siapa? Untuk ruangan Ibu Erna. Nah, misalnya seperti itu. Ya, itu laporan penerimaan barang. Di sini juga ada tahapan penerimaan barang apa? Pertama tadi masuk gudang sementara tadi ya, nah, parkir dan antri. Nah, kalau penerimaan barang itu kalau kita menerima dari luar, contoh mall, terserbang, kantor besar, itu barang-barang misalnya ATK-nya, barang-barang keperluan pribadi, artinya perusahaan yang sehari-hari, misalnya kertas toilet, ya, buku, kertas, ATK dan seterusnya, beli misalnya setiap bulan sekali atau seminggu sekali dan seterusnya. Jika barang datang yang pertama masuk gudang dulu, masuk parkir di gudang, mobilnya di depan gudang, parkir dan antri, parkir dulu, antri, siapa tahu mobilnya itu datangnya lebih dari satu, dan bongkar muat di loading dock, ya. Loading dock itu dock atau tempat di mana memang di situ khusus untuk menurunkan barang. Tidak boleh orang parkir di situ karena apa? Itu tempat untuk menurunkan barang, ya. Jadi diturunkan barangnya di situ menggunakan alatnya apa? Itu alatnya ya, misalnya pakai roda yang dorong itu bisa, ya. Terus disusun barang bongkarannya. Kalau sudah diambil disusun, ya, disusun, diturunkan dulu disusun. Ini A, B dicek. Ada yang rusak tidak, ada yang pecah tidak, ada yang penyok tidak, ya. Ada yang bagaimana lagi sehingga barangnya itu mumpung ada yang kirim jelas, ya. Dicek barang dengan dokumennya sama nggak? Yang dikirim yang kita turunkan tadi buku itu 500, misalnya 300 rem, pulpennya 2 pak, pensilnya 2 pak, pengaruhnya 2 pak. Ya, kita cek dulu satu-satu. Lama ya bu? Iya, memang lama ngecek itu barang, ya. Tidak ada ngecek barang tuh gimana pak, ibu ini 100 bener nggak? Ibu percaya sama saya? Percaya. Pokoknya 100 oke, saya percaya bapak. Nah, dan kita nggak tahu 100 atau tidak. Kalau ternyata 98, kalau ternyata 95 atau 90 gimana? Nah, makanya dicek dulu dan dimasukkan ke dalam sistem komputer, ya. Dokumen disahkan dan keluar gudang. Jadi di sini kalau sudah barangnya masuk, ya, terus habis itu dicek gudangnya, barangnya apa, disimpan di gudang, jelas, ya. ATK sebelah sana, ATK, kertas sebelah sini,
kertas HVS, kertas buram, folio bergaris, nail hacker dan seterusnya. Itu dimasukkan, dicocokkan, setelah itu dicek dulu berdasarkan ke sistem. Pada tanggal 19 Agustus telah menerima barang kertas bla 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 dan seterusnya. Ya, setelah itu suratnya disahkan, bisa dilampirkan kepada departemen yang mengurusi misalnya personalia, sarana prasarana, sehingga orang tahu bahwa gudang kita sudah penuh barang lagi. Jadi jangan takut untuk meminta misalnya seperti itu, ya. Nah, prosedurnya seperti apa? Seperti ini. Nanti kamu bisa lihat ya prosedurnya. Memeriksa barang, ini contoh saja ya nak, seperti ini. Oke. Nah, ini sumbernya sudah ada. Dan di sini ada Departemen Pengolah Data. Departemen Pengolah Data tugasnya mengolah data yang telah diterima, yang sudah dimasukkan dalam input data penerimaan barang di komputer. Jadi di sini tugasnya ini bekerja setelah menerima input dari penerimaan barang, menjalankan program update file dan pencetakan laporan penerimaan barang dengan menggunakan file induk pemasok, file induk persediaan, dan file order pembelian. Jadi kalau di sini departemennya itu sarana prasarana ya, pengolah data. Tapi juga bisa nih pengolah data itu waktu kalian prakring. Kalau nggak salah prakring itu di daerah mana yang itu yang dapat LIPI. Kalau tidak salah kan yang di bagian gudang seperti ini, ya, menerima barang, laporannya juga kadang-kadang tidak kertas tetapi dikirim langsung email misalnya seperti itu, ya. Komputer akan membandingkan data input dengan data pada file order pembelian komputer. Misalnya dibeli hari ini tanggal 19, beli baru, barangnya mereknya ini disimpan. Nah, itu jadi harus jelas ya. Jika ada perbedaan, maka perbedaan ini akan segera ditayangkan di layar monitor agar segera bisa dikoreksi. Contohnya tadi, departemen kan menerima barang, disimpan. Ternyata setelah 2 hari, 3 hari saya datang, Pak, mohon maaf saya mengambil laptop yang katanya untuk saya. Ternyata laptopnya sudah nggak ada, dipinjem atau sudah, Pak, Bu Erna gampang deh, masih bisa, saya benar-benar mati Pak laptopnya gitu. Nah, itu nah seperti itu ya. Terus di sini juga setelah membandingkan data pada file, ya, jika ada perbedaan maka segera diperbaiki, ditelepon lagi atau nanya pimpinan, Bu, tahu nggak barang ini ada di mana misalnya. Jika barang di situ ternyata kita cek tidak ada di gudang, ya, siapa tahu ada yang ngambil tapi lupa lapor. Program komputer akan memperbaiki file kuantitas barang yang dipesan dan file kuantitas tersedia dalam file induk persediaan. Nah, nih, jadi kalau kita bekerja di bagian gudang, kalian harus tahu barang yang ada di gudang. Jangan nggak ngerti, Pak, saya butuh ini, ada nggak biar? Bentar Pak, yang mana sih Pak? Kayaknya nggak ada deh Pak. Begitu sebulan 2 bulan ibu cek ternyata ada, nah, itu malu ya. Makanya segera diperbaiki, update. Di update itu kalau bisa setiap hari. Kayak orang bilang kalau di mall tuh stock of name gitu ya, barang itu dicek. Aduh, sekarang masa pandemi orang banyak di rumah dan banyak jajan. Jajannya bukan online tetapi membeli makanan yang di rumah, sehingga buat mie di rumah, buat ini roti di rumah. Nah, barang itu harus dicek di induk persediaan, tanggal penerimaan ya, di induk persediaan, dan mencatat kuantitas diterima dalam file order pembelian. Jadi setelah barang diterima tadi dicatat di komputer,
oleh bagian penerimaan dicatat kuantitas yang terima dalam file order pembelian ya. Kemudian kita sudah bahas bahwa kita punya barang itu bisa lewat pembelian, lewat hibah ya. Ada kan kemarin? Masih ingat nggak? Terus di sini juga ada keluaran dari proses ini adalah penerimaan barang sebanyak 2 lembar dan diserahkan ke Departemen Penerima Barang. Setelah menerima laporan penerimaan barang, Departemen Penerimaan Barang mendistribusikan laporan tersebut yang lembar 1 bersama-sama dengan barangnya diserahkan ke bagian gudang. Tuh, jadi bagian gudang tadi nerima, Pak, saya ngasih laptop ini 1 dikasih, misalnya nomor pembeliannya, nomor ini dan itu, sehingga nanti gudang tuh tahu laptop ini asal usulnya dari mana, ya. Terus lembar kedua itu bersama dengan order pembelian dan slip pengepakan diarsipkan urut dokumen. Jadi kalau yang sudah selesai jangan lupa semuanya diarsipkan. Nah ini nanti minggu depan kita akan belajar tentang penyimpanan sarana dan prasarana. Kemarin pengadaan, sekarang penerimaan, nanti penyimpanan, nanti juga penyaluran. Ada yang ditanya? Jangan sampai kalian terlena dengan ibu sehingga nanti pada waktu ditanya nggak mengerti. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, namanya belajar online, masalahnya kadang-kadang di kuota ya nggak ya? Ada kuota yang cukup dan yang tidak. Tapi tadi udah pesan ibu, jika kuotanya tidak cukup, tolong japri guru yang bersangkutan, bilang bahwa tidak bisa mengikuti pelajaran di Google Meet karena tadi tidak ada kuota, dan minta supaya tugasnya bisa dikirimkan di grup supaya kamu bisa mengerjakan dan punya nilai dan naik kelas. Jelas ya? Ini prosesnya kayak tadi barang tadi, pengadaan jelas, ini itu yang diminta ya, setelah itu dikirim, datanglah barang, kita cek ya sebelum didistribusikan di dalam kantong. Nah itu ya dari ibu, mudah-mudahan ilmunya kita hari ini bisa kita terima dengan baik tentang sarkas. Besok hari, besok itu libur ya nak, besok libur ya nak, selamat kita nanti istirahat di rumah sambil merayakan hari apa ya, Islam ya, tahun Islam, hari apa nih, ibu nggak apa, tetapi kalau tidak salah kemarin tentang Muharram tak apa ya. Gunakan dengan baik ilmunya kita ya. Besok walaupun 1 jam tetap gunakan untuk belajar, walaupun besok libur offline ya, nggak masuk, tugas-tugas dari guru dikerjakan. Untuk sarkas tugasnya besok hari Jumat kita akan ketemu sarkas yang pertama ya. Nah, materi hari ini dicatat, terus kita nanti akan belajar tentang penyimpanan. Jangan lupa materi itu dijadikan satu sama yang kemarin. Yang kemarin pengadaan, sekarang penerimaan ya. Nanti penyimpanan, habis itu penyaluran. Jadi barang belum ada diadakan, setelah itu barang nanti dipesan sesuai dengan anggaran yang kita punya. Setelah itu barangnya sekarang datang dan kita terima, diterima, disimpan di gudang gitu, oke? Nah itu dari ibu, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya sekarang, mudah-mudahan ilmu ini berguna. Jangan lupa masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk mencatat pelajaran ibu. Setelah itu kalian akan belajar materi yang terakhir jam 9.10 ya. Demikian dari ibu, mudah-mudahan mata pelajaran sarana prasarana di kelas 12 PKP
bisa kalian terima dengan baik. Mohon maaf jika ada banyak salah kata di sini ya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Jangan lupa protokol kesehatan digunakan dengan baik ya. Jauhi kerumunan, tidak boleh kesana kesini kalau nggak perlu. Menggunakan masker di rumah ataupun di luar, dan jaga tangan kita selalu dalam keadaan bersih, wajah kita juga demikian, dan kita sehat. Terima kasih ya. Kita akan ketemu insya Allah hari Jumat. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakantoto. Pamit hari Kamis 19 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.